Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Teror Neibah. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Aku masuk ke dalam kamar mandi tanpa menutup pintunya. Ada satu hal yang paling menyebalkan ketika buang air kecil. Sudah pasti posisiku berdiri akan menghadap lapangan. Tepat di atas WC jongkok, ada lubang ventilasi berukuran kecil. Melalui lubang itu, aku bisa melihat kondisi lapangan dengan jelas. Takut. Kali ini aku memilih untuk buang air kecil sambil jongkok. Sebuah perasaan tak enak muncul. Baru saja mulai buang air kecil, terdengar suara air mengucur dari arah lapangan. Siapa yang pakai air kendi malam-malam begini? Pikirku. Setelah buang air kecil, aku beranikan diri mengintip ke area lapangan melalui lubang ventilasi. Suaranya menghilang. Kulihat di dekat kendi itu tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, suaranya menjadi sunyi sekali. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Bergegasku membalikkan badan, keluar dari kamar mandi. Saat baru melangkah keluar, ku rasakan ada angin dingin yang menghembus hingga terasa ke seluruh tubuh. Aku menarik nafas panjang, tercium wangi kapur barus. Mungkin itu berasal dari saluran air bekas memandikan jenazah Neibah tadi pagi. Pikirku, seraya berjalan ke arah pintu belakang, baru melangkah satu kaki masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Suaranya yang keras membuatku sangat terkejut. Cepat-cepat, aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang. Belum melangkah jauh dari pintu belakang, terdengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Diikuti dengan suara wanita yang sedang bersenandung. Sontak aku pun berlari kembali ke kamar. Kenapa lari Dan? Tanya Akbar, kakakku. Tadi pintu kamar mandi ketutup sendiri. Jelasku. Angin kali, balas Akbar. Terus ada suara perempuan nyanyi sama air. Di mana? Di kamar mandi, Kak. Salah dengar palingan. Dah, mending tidur aja. Hari berikutnya, aku tidak mengalami kejadian aneh lagi. Kurasa kemarin itu berasal dari rasa takutku pada si wanita berpakaian hitam di pemakaman. Selama 3 hari usai kematian Neibah, warga rutin melakukan pengajian. Pengajiannya dilakukan di rumah Pak RT karena rumah Neibah terlalu kecil untuk acara tersebut. Kak, mau ke rumah Pak RT? Tanyaku pada Akbar yang masih asik menonton televisi. Belum mulai kan? Aku berjalan ke teras, menengok ke arah rumah Pak RT, lalu kembali ke ruang tengah. Belum, Kak. Kalau mau duluan aja Dan. Iya, balasku. Lalu berjalan ke kamar, mengambil celana panjang. Setelah siap, aku berjalan ke samping rumah, memanjat tembok pagar yang agak pendek. Tepat di samping pohon mangga berukuran besar, warga sudah mulai berdatangan. Pengajian pun dimulai pukul 6:30 malam. Aku, Indra, Surya, dan Fahrul tidak masuk ke dalam. Kami memilih duduk di balai bambu di samping pohon mangga. Main ke lapangan yuk, ajak Surya seraya beranjak dari balai. Takut aku menolak ajakannya. Si Dani si penakut emang, ajak Indra. Ayo Dan, takut apa sih? Surya menarik tanganku. Ya udah deh, terpaksa aku ikut dengannya. Kami berjalan menuju lapangan. Suasananya sepi dan agak gelap karena lampu di teras rumah Neibah tidak menyala. Jadi hanya ada satu penerangan saja dari lampu di tengah lapangan. Main petak umpet yuk, ajak Surya. Ayo, Indra dan Farul kompak menjawab. Sementara itu aku masih ragu, lebih tepatnya takut bermain petak umpet malam-malam. Ompi palayung gambreng, Neibah pakai baju rombeng, ucap Fahrul, Indra, dan Surya bersamaan sambil mengulurkan telapak tangannya. Dani, kenapa gak ikutan? Tanya Indra. Jangan gitu, balasku. Oh iya lupa. Ompi palayung gambreng.
Aku pun kalah. Doni yang jogo, ucap Fahrul. Hitung sampai 10 ya, jangan curang, ucap Indra seraya berjalan menjauh. Aku berjalan mendekati pagar tembok rumah Bu Enda, berdiri di depan tembok lalu menutup mata dengan kedua telapak tangan dan mulai. 1, 2, 3, 4. Aku merasakan ada yang menepuk pundak. Kuhentikan hitungan lalu menengok ke belakang. Terlihat Fahrul yang sedang berlari mencari tempat persembunyian. Tuh kan, si Doni curang, teriak Fahrul. Tadi ada yang nepuk pundak, sautku. Jangan bohong Dan, orang gak ada siapa-siapa. Sana, hitung dari awal lagi. Aku kembali menghadap tembok dan mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku kembali berhenti menghitung. Kali ini terdengar ada orang lain yang ikut menghitung di belakangku. 7. Suara itu melanjutkan hitungan. Aku tidak berani membuka mata, apalagi harus mengecek siapa yang ada di belakang. Kenapa tidak dilanjutkan, nak? Tanya suara itu. Suara yang terdengar dekat sekali dan sepertinya tidak asing di telingaku. Ku beranikan diri membuka mata dan membalikkan badan. Tepat di belakangku berdiri sesosok wanita dengan wajah pucat, rambutnya berantakan dan mengenakan baju kebaya. Nek Ipa, ucapku terbata-bata. Saat akan berteriak, suaraku mendadak hilang. Aku hanya bisa berdiri mematung sambil terus menatap sosok menyeramkan di hadapanku. Jantungku berdegup sangat kencang. Nek Ipah tertawa melengking. Ia kembali tertawa, lalu menunjukkan senyumnya yang lebar, hampir mendekati telinga, serta deretan gigi yang berwarna hitam. Kepalaku pun mulai berat, pusing sekali, mata mulai berkunang-kunang, perlahan meredup, kaki pun seperti kehilangan pijakan. Aku tak sadarkan diri. Dek, terdengar suara Abah memanggilku, diikuti sedikit guncangan di tubuhku. Dek, bangun. Perlahan aku membuka mata. Di saat itulah merasakan tubuh ini lemas sekali. Alhamdulillah, ucap Abah saat melihatku tersadar. Adik tadi kenapa? Tanya Abah. Aku tak menjawab pertanyaannya, masih mencerna tentang apa yang terjadi. Kuedarkan pandangan melihat sekeliling. Ternyata sudah ada di kamar. Adik, Abah melambai-lambaikan tangannya di depan wajahku. Ingin sekali membalas, namun tenggorokan ini terasa kering dan sakit. Abah, sakit, ucapku pelan sambil memegang tenggorokan. Abah memanggil ibu, memintanya untuk mengambil segelas air. Tak lama, ibu sudah kembali ke dalam kamar. Minum dulu, Dek, ucap Abah sambil memberiku segelas air. Abah, takut. Aku menangis dalam pelukannya. Takut kenapa? Tanyanya seraya mengelus rambutku pelan. Nek Ipah, balasku pelan. Nek Ipah, Abah terkejut dengan ucapanku. Maksudnya adik bagaimana? Sambungnya. Tadi pas main petak umpet, Nek Ipah ada di belakang adik. Jelasku. Hah? Nek Ipah kan sudah meninggal, Dek. Abah masih belum percaya denganku. Adik tadi lihat Nek Ipah. Ya sudah, jangan takut. Malam ini adik tidur sama Abah aja. Abah merangkulku, lalu menggendongku menuju kamarnya. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang dari arah pintu depan. Waalaikumsalam, saut ibu sambil berjalan ke pintu depan. Beberapa saat kemudian terlihat Pak RT, Indra, dan Surya masuk ke dalam kamar. Dani, udah sadar? Ucap Pak RT sambil berjalan menghampiriku. Aku tak menjawab karena tenggorokanku masih terasa sakit. Tadi kenapa, War? Tanya Pak RT pada Abah. Katanya ketemu Nek Ipah. Balas apa? Nek Ipah, kok bisa? Pak RT pun nampak terkejut mendengarnya. Makanya saya juga heran, Pak. Dani gak salah lihat.
Tanya Pak RT kepadaku. Aku pun menggelengkan kepala. Indra sama Surya bukannya main bareng Dani tadi? Tanya apa? Iya, balas Indra dan Surya kompak. Tadi lihat gak Dani di lapangan gimana? Indra pun mulai bercerita. Jadi sewaktu ia dan teman-teman lain bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Awalnya ia kira itu hanya akal-akalanku saja, supaya memancingnya keluar dari tempat persembunyian. Namun, teriakannya tak juga berhenti. Teman-temanku pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya, mencari sumber suara itu. Tentu saja, suaranya berasal dariku. Indra pun menghampiriku yang sudah tergeletak di tanah. Aku lihat Dani kayak kejang-kejang sambil teriak, ucap Indra. Ketika Indra menyentuhku, aku baru bisa diam. Kemudian tak sadarkan diri. Indra meminta Fahrul memanggil Abah di rumah Pak RT. Gara-gara kejadian itu, pengajian dihentikan sementara. Pada saat itu, tidak ada seorang pun mengira kalau aku bertemu dengan Ipah. Warga mengira aku digigit ular. Berkat cerita Indra itu, aku pun jadi tahu alasannya kenapa tenggorokan dan badan ini terasa sakit. Hanya saja, aku tak ingat bagian kejang-kejang dan berteriak itu. Ingatanku hanya sampai melihat Nek Ipah tersenyum lebar. Tak lama, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Setelah mendengarkan cerita Indra dan mengobrol sebentar, mereka pun pamit pulang. Dani istirahat ya, ucap Pak RT sambil tersenyum. Iya Dan, biar besok bisa main lagi, saut Indra. Sebelum Pak RT melangkah keluar kamar, Abah sempat memberikan sebuah pesan. Pak, masalah kejadian ini jangan sampai warga lain tahu ya. Takutnya nanti malah jadi heboh, pesan Abah. Hari sudah pagi, terdengar ayam berkokok bersahutan. Aku pun mencoba bangkit dari tempat tidur, namun punggung ini masih terasa sakit. Leher dan pundak pun demikian, masih terasa pegal. Kuedarkan pandangan, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Bu, teriakku. Tak lama, ibu masuk ke dalam kamar. Adik sudah bangun, ucap ibu seraya berjalan menghampiriku. Ada lapar nggak? Sambungnya. Lapar Bu, balasku. Kak, teriak ibu memanggil Akbar. Iya Bu, saut Akbar. Sini. Akbar pun datang ke kamar. Ada apa Bu? Tanya Akbar masih berdiri di dekat pintu. Ambilkan makanan buat si adik di dapur, perintah ibu. Iya Bu, balas Akbar lalu berjalan keluar kamar. Beberapa saat kemudian Akbar kembali ke kamar dan membawakanku makanan. Makan dulu nih, ucapnya sambil menyodorkan mangkuk berisi bubur kepadaku. Makanya lain kali jangan main ke sana malam-malam, sambungnya. Udah, adiknya masih sakit juga, ibu menegur Akbar. Sini, biar ibu yang suapin, sambungnya. Baru menelan beberapa suap, aku sudah muntah. Ih, pakai muntah segala, ucap Akbar. Sakit Bu, aku mulai menangis sambil memegang tenggorokan. Cengengnya mulai keluar, ejek Akbar. Kakak, sana ambil lap di dapur, ibu memarahi Akbar. Nanti siang kita ke dokter ya Dek ya, ucap ibu. Namun aku menolaknya. Akbar sudah membawa lap, lalu menutup muntahanku dengan lap itu. Kemudian ia pergi keluar kamar. Adik tidur lagi aja. Nanti kalau masih sakit, besok gak usah sekolah, ucap ibu setelah membersihkan muntahanku, lalu meninggalkanku sendirian di kamar. Seharian ini aku hanya berbaring di tempat tidur, menahan rasa lapar. Ingin sekali mencoba makan tapi takut muntah. Hingga ibu harus beberapa kali memaksaku untuk makan. Malam harinya tubuhku demam tinggi. Ibu mengompres dahiku dengan air mawar. Namun demamnya tak kunjung turun, sehingga pagi harinya ibu membawaku ke rumah sakit. Dokter bilang kalau aku terserang radang tenggorokan, harus beristirahat selama beberapa hari di rumah. Selama 2 hari, aku hanya berbaring di kamar. Keluar kamar pun kalau ingin ke kamar mandi saja. Ketika merasa sudah baikan, aku baru diizinkan untuk bermain di luar rumah. Hari ini aku berniat untuk bertemu Indra dan Fahrul.
Sudah beberapa hari kami tidak main bersama. Aku pun berjalan keluar rumah. Baru sampai di depan halaman, beberapa warga datang menghampiriku. Dani, sapa Bu Ica. Terpaksa kuhentikan langkah, membalas sapaannya. Dani, kemarin beneran ketemu Nek Ipah? Tanyanya. Jujur aku sangat terkejut mendengar ucapannya. Abah bilang tidak ada yang tahu mengenai cerita itu. Dani, Bu Ica melambaikan tangannya di depan wajahku yang masih kebingungan. Iya, balasku singkat. Bentuknya gimana? Serem gak? Tanya seorang warga lainnya. Serem. Sebelum mereka bertanya lagi, aku pun memilih pergi ke rumah Indra. Mereka tidak mengerti. Kejadian beberapa hari lalu itu masih menyisakan rasa trauma di diriku. Pertanyaan-pertanyaan mereka malah membuatku kembali mengingat kejadian menyeramkan itu. Indra, panggilku di depan rumahnya. Indra pun muncul dari balik pintu. Dani, udah sembuh, ucapnya menyambutku. Kami pun mengobrol sebentar, lalu aku pamit pulang. Baru sampai di halaman depan. Dan, panggil Indra yang berdiri di dekat pohon mangga. Apa? Sahutku. Nanti malam main ke masjid yuk, teriaknya. Aku ragu mengiyakan ajakannya itu. Tiba-tiba, ibu muncul dari samping rumah. Gak apa-apa dek, main aja ke masjid, ucap ibu memberi dukungan. Sehingga aku pun merasa yakin. Yuk, sama siapa aja? Tanyaku. Fahrul sama Jana, balasnya. Aku pun setuju, lalu masuk ke dalam rumah. Sekitar 30 menit sebelum azan maghrib berkumandang, Fahrul dan Indra sudah ada di depan rumah. Aku pun menghampiri mereka. Sampur jono dulu, baru ke masjid, ucap Fahrul. Aku pun tersenyum lebar. Kenapa Don? Tanya Fahrul bingung. Kalau ke rumah Jana berarti nggak lewat lapangan, selasku. Takut ada Nek Ipah ya? Ejek Indra diikuti tawa. Kalau kamu lihat juga pasti nanti ketakutan, balasku. Udah buruan, malah bahas begituan, potong Fahrul. Kami berjalan menuju rumah Jana. Jaraknya tidak begitu jauh. Hanya berselang 5 rumah saja. Dari sana bisa melewati gang kecil di dekat rumahnya. Selain lebih dekat ke masjid, setidaknya aku tidak melewati lapangan alias rumah Nek Ipah. Aku ingat sekali kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak di tahun 90-an di masjid. Dari hanya sekedar lari-larian di pekarangan depan masjid, saling mengganggu saat sholat, sampai adegan dorong-dorongan, sehingga kami sering mendapat teguran. Tapi tidak pernah sekalipun ada jamaah yang mengusir kami. Sehabis Isya, aku mengajak teman-teman lain untuk pulang. Soalnya ada acara televisi favoritku. Pulang yuk, ajakku. Bentar lagi Dan, balas Jana. Iya bentar lagi, timbal Fahrul. Emangnya mau ngapain pulang buru-buru? Tanya Jana. Menonton TV, balasku. Ya udah balik duluan aja, sahut Fahrul. Mana berani dia balik sendirian, nanti dikejar Nek Ipah, ledek Indra. Aku pun membalikkan badan, berjalan ke pelataran masjid, lalu duduk di sana selama beberapa saat, sambil mengumpulkan keberanian untuk pulang sendirian. Dani, Dani, terdengar suara seseorang memanggilku, diikuti suara tawa yang melengking. Mendengar suara itu, aku pun kembali ke masjid. Saat masuk ke dalam masjid, ternyata teman-temanku sudah ada di dekat pintu. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tuh kan penakut, Indra nampak puas sekali. Ternyata suara tadi itulah mereka. Kesal, aku pun kembali ke pelataran dan memutuskan untuk langsung pulang. Belum terlalu malam, tapi suasana kampung sudah terlihat sepi. Aku berjalan agak menunduk, khawatir ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di hadapan. Dani, terdengar suara seseorang memanggilku dari belakang. Namun aku tak berani menengok, malah mempercepat langkah alias tengah berlari. Terdengar suara langkah kaki yang bergesekan dengan tanah. Suaranya itu terus mengikutiku, semakin lama semakin mendekat. Dani,
Dipanggil kau malah lari, sapa Pak Karya mengagetkanku. Pak Karya ini salah satu warga yang tinggalnya tidak jauh dari rumahku. Tepatnya di dekat lapangan belakang. Lebih tepatnya, rumahnya berseberangan dengan rumah Nek Ipa. Hanya dipisahkan oleh lapangan saja. Maaf Pak, balasku. Pulang sendirian aja. Yang lain mana? Tanyanya. Masih main di masjid. Dani, Papa mau nanya. Cerita yang kemarin itu beneran? Cerita apa? Nek Ipa. Jujur, mendengar namanya saja aku sudah takut. Iya Pak, balasku. Itu juga kalau Papa percaya. Lanjutku. Papa percaya kok. Soalnya Papa juga ngerasa ada yang aneh semenjak Nek Ipa meninggal dunia. Pak Karya mulai bercerita, diikuti langkahnya yang melambat. Jadi, malam hari setelah Nek Ipa dimakamkan, ia pulang kerja pukul 11 malam. Tiba di depan rumahnya, ia melihat ada seseorang sedang berdiri di tengah lapangan. Siapa Pak? Tanyaku. Papa juga nggak tahu itu siapa. Dia cuma berdiri aja gitu. Pak Karya, penasaran itu siapa, mencoba mendekatinya. Namun sosok itu malah berjalan ke arah rumah Nek Ipa. Kemudian masuk ke sana dengan menembus tembok. Ih, serem, ucapku. Lewat gang dekat rumah Jana aja yuk Pak, sambungku. Gak usah takut, nanti Papa antar sampai rumah, balas Pak Karya. Kami pun berjalan ke arah lapangan. Suasana sepi karena tidak ada obrolan yang berlangsung. Rumah Pak Karya baru saja dilewati. Kini yang ada di hadapan kami hanya lapangan. Aku mempercepat langkah melewati pinggir lapangan yang agak jauh dengan rumah Nek Ipa. Sementara itu Pak Karya terus memegangi tanganku. Aku berjalan agak menunduk, hanya memperhatikan langkah kaki, tak berani sama sekali menoleh ke kiri dan kanan. Sampai di tengah lapangan, lampu penerangan mati. Aku sempat menghentikan langkah, takut, namun Pak Karya memintaku untuk terus berjalan. Terdengar suara kencang dari rumah Nek Ipa. Kami terus berjalan sampai di ujung lapangan, dekat kamar mandi rumahku. Pak, Dani lewat pintu belakang aja, ucapku. Oh ya udah. Pak Karya membantuku memanjat tembok pagar samping kamar mandi. Papa pulang dulu ya Dik, ucap Pak Karya pamit. Makasih Pak, balasku lalu berjalan ke arah pintu belakang. Suara gagang pintu yang kutekan ke bawah, namun pintunya tidak terbuka. Ternyata sudah dikunci. Aku pun terpaksa berjalan ke arah pintu depan, melewati samping rumah yang agak gelap. Suara gesekan dedaunan pohon mangga terdengar cukup kencang. Angin dingin mulai kurasakan. Sukses membuatku merinding. Aku mempercepat langkah. Anak kecil jangan keluar malam-malam, terdengar suara seseorang tepat sebelumku berbelok ke arah pintu depan. Sumber suaranya dari atas pohon mangga. Aku tak berani menengok ke sana karena sudah tahu kalau itu suara seseorang yang aku kenal, suara Nek Ipa. Aku berlari menuju pintu depan. Pintu depan pun terkunci. Ku gedor pintu depan dengan keras. Tak lama, Akbar membukakan pintu. Apa sih Dan? Berisik, ini udah malam, protes Akbar. Kenapa pintu belakang dikunci? Tanyaku balik. Ibu sama apa lagi keluar? Lagian kenapa pulang lewat sana? Katanya gak berani lewat lapangan. Tadi diantar Pak Karya. Terus kenapa gedor-gedor pintu depan? Ada Nek Ipa di pohon mangga. Jangan begitu takut deh. Mana gak ada apa sama ibu. Kami tidak berani pergi ke kamar. Lebih memilih diam di ruang tengah sambil menyalakan TV dengan volume lumayan keras. Soalnya jika masuk kamar, penglihatan otomatis ke arah jendela yang menghadap pohon mangga. Ada yang mengetuk pintu belakang. Tidak mungkin Abah dan Ibu pulang lewat sana. Kami pun duduk berhimpitan, kembali membesarkan volume TV. Suara yang cukup keras terdengar dari langit-langit ruang tengah. Sukses membuat kami berteriak. Akbar mengajakku pergi ke kamar. Dengan langkah cepat kami berjalan menuju kamar. Benar saja, terlihat jendela kamar yang masih terbuka lebar. Aduh, kakak lupa nutup jendela ya. Keluhku masih berdiri di dekat pintu. Iya, tutup sana,
perintah Akbar. Enggak, aku menolak perintahnya. Takut nanti ada yang tiba-tiba muncul dari balik jendela. Akhirnya kami melompat ke tempat tidur, lalu bersembunyi di balik selimut. Tuh, kakak juga takut kan? Gimana aku yang ketemu langsung? Ejekku. Udah diam. Suara-suara berisik masih terdengar. Kini terdengar dari langit-langit kamar. Spontan aku dan Akbar saling berpelukan. Masih di dalam selimut, kami tetap bertahan, walaupun suara itu semakin keras. Namun, suasana tiba-tiba menjadi hening. Udah pergi Dan, bisik Akbar. Iya kak, balasku. Ada suara ketukan cepat, arahnya dari jendela kamar. Kami pun kembali bertempetan. Dek, kak, bukakan pintu. Terdengar suara wanita dari arah jendela. Dan, lihat sana, perintah Akbar. Kakak aja. Tak ada satupun dari kami yang berani keluar dari selimut. Buruan, nanti dimarahin apa sama ibu? Terpaksa aku membuka sedikit selimut, lalu melihat ke arah jendela. Seketika itu aku langsung terkejut dan kembali bersembunyi. Kupeluk Akbar erat sambil menangis. Kenapa Dan? Tanya Akbar kebingungan. Bukan mama itu. Terus siapa? Setan? Nipah? Gak tahu, lihat aja sendiri. Jelas sekali tadi aku lihat ada sesosok wanita sedang duduk di tembok pagar dekat pohon mangga. Ia sedang memain-mainkan rambutnya yang panjang sambil menatap ke arah jendela. Beruntung wajahnya tidak terlihat jelas. Apa dan ibu masih belum pulang juga? Rasanya panas sekali harus terus bersembunyi di balik selimut. Dek, kak, kok pintunya dikunci? Teriak seseorang dari balik jendela. Kali ini suara seorang pria. Apa? Saut kakak masih bersembunyi di balik selimut. Iya, buka pintunya, balas suara itu. Dan, lihat Ki, suruh Akbar. Kakak aja, balasku. Kakak memberanikan diri mengintip sedikit ke arah jendela. Ternyata benar itu apa. Sontak kami pun berlari ke pintu depan, membuka pintu dan memeluk apa. Kenapa nangis? Tanya ibu heran saat melihat kami berdua menangis. Ada setan Bu, balas Akbar. Suara TV gede banget sampai kedengeran keluar. Berisik udah malam. Well ibu. Ayah mengajak kami duduk di ruang tengah. Coba ceritain, tadi ada apa? Tanyanya. Ada setan Pak, balasku. Ya cerita gimana? Aku menceritakan semua kejadian tadi. Mulai dari di saat aku pulang ke rumah, suara Neipah yang terdengar dari pohon mangga, suara berisik di langit-langit, dan wanita di pagar. Ya sudah, sekarang tidur, ucap Abah. Abah mengantar aku dan Akbar ke kamar. Awalnya kami menolak untuk tidur di kamar, namun Abah menemani kami sampai tertidur. Keesokan harinya, Bu Ani datang ke rumahku. Ia menanyakan bagaimana kondisiku. Aneh, untuk apa ia menanyakan hal itu? Namun, setelah ia mulai bercerita baru aku paham. Semalam, Indra pulang sendirian melewati lapangan dan jalan samping. Ketika ia melewati pohon mangga, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di tengah jalan. Semakin mendekat, ternyata itu Neipah. Sontak Indra berbalik arah, berusaha mengetuk jendela samping, tapi orang rumahnya sama sekali tidak mendengar. Neipah mendekat, memaksa Indra untuk berlari ke pintu belakang. Pintu yang berbatasan langsung dengan rumah Neipah. Saat akan membuka pintu belakang, ternyata tidak bisa. Dikunci. Indra terus mengetuk sambil memanggil orang rumahnya. Namun tak ada seorang pun yang dengar. Adek, jangan lari, ucap seseorang di belakangnya. Saat menengok ke belakang, Indra melihat Neipah sedang duduk di genteng rumahnya. Neipah tertawa melengking sambil ongkang-ongkang kakinya. Mau dengar cerita nenek? Tanya Neipah. Indra yang sudah sangat ketakutan hanya bisa meringkuk di depan pintu sambil menangis. Beruntung suara tangisannya itu terdengar oleh Sari, kakaknya. Ia juga membukakan pintu dan membantu Indra berdiri, lalu dibawa ke kamar. Sekarang Indra lagi sakit, ucap Bu Ani. Mendengar kabar itu aku merasa sedikit puas. Biar Indra merasakan apa yang pernah aku rasakan.
walaupun aku juga kasihan kepadanya. Sepulang sekolah, aku datang ke rumahnya. Kulihat Indra sedang berbaring di atas tempat tidur. "Gimana? Serem gak?" ejekku, lalu tersenyum. "Ih, ngeledek," balasnya. "Serem," imbuhnya. "Makanya jangan suka ngeledek," balasku. "Iya." Aku mengobrol sebentar lalu pulang ke rumah. Setelah kejadian yang menimpa Indra, situasi di kampung cenderung aman. Selama beberapa hari tidak ada kejadian aneh. Aku mengira teror itu sudah selesai. Namun ternyata itu baru sebuah permulaan. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.